Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel YouTube saya, Inisial Punya. Kita akan melanjutkan kembali untuk materi web programming 2 yang kemarin sudah diberikan. Kita masuk ke pertemuan 9. Kita masih membahas tentang CRUD. Yang saat ini akan dibahas yaitu tentang session login. Kita langsung saja ke materi ya, tapi jangan lupa di-subscribe, di-like, bisa komentar juga, dan bisa di-share juga. Oke, kita langsung saja ke materi tentang session login. Oke, baik, di sini untuk CRUD yang kemarin sudah kita bahas ya sebelumnya, yang terakhir itu kita membahas tentang bagaimana membuat desain menggunakan CSS pada CI. Nah, kalau sekarang kita masuk yaitu dengan menggunakan CI, tapi kita studi kasusnya adalah session login. Oke, yang akan kita bahas pada session login ini, yang pertama akan membuat tabel admin, yang kedua membuat view login, ketika menambahkan function check underscore login pada model stem data, membuat controller login, menambahkan session login pada controller kampus, pengaturan autoloaded PHP, membuat tombol logout, dan menampilkan hasilnya. Oke, yang pertama adalah kita akan membuat tabel admin terlebih dahulu ya. Teman-teman buka database DB underscore kampusnya. Kita buat tabel namanya admin dengan struktur tabel, ada ID, nama, username, password seperti yang di sini, yang di gambar ini. Nanti teman-teman masukkan tipenya dari mulai integer, varchar, dan sebagainya. ID ini adalah primary key dan juga kita set auto increment. Diisi tabelnya ya, isi dengan nama di sini administrator, namanya username-nya admin, ya kan, dan diisi juga passwordnya. Jadi di sana nanti teman-teman untuk password di sini kita setting adalah MD5 ya. Jadi sekali lagi teman-teman isi tabelnya. Di sini untuk namanya administrator, username-nya admin, password-nya admin. Nah, di sini untuk pengaturan password itu kita pakai yang MD5. Oke. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita akan buat view login dengan nama tampil underscore login.php pada folder application view. Jadi disimpan si tampil underscore login.php pada application view dengan kode program sebagai berikut. Di sini ini adalah style ya. Kita tahu kalau diawali dengan style berarti ini melanjutkan CSS yang kemarin. Jadi mengatur tampilan dari mulai tampilan input, tampilan submit. Jadi di sini kan tampilan text box-nya ya. Jadi paddingnya, margin, border dan sebagainya. Untuk si tombol submitnya nanti bagaimana ini diatur di sini. Oke, selanjutnya di sini masuk ke POM actionnya, jadi ke POM si loginnya, ya kan? Di sini di POM actionnya base URL-nya ke login aksi underscore login yang kita buat ini, yang tadi dibuat ya. Nah, di sini ada nama dan password, ada username dan password ya. Untuk textbooknya kita buat username dan password, dan nanti submitnya ada login. Nah, ini sekali lagi namanya tampil underscore login.php yang disimpan di application view. Oke, selanjutnya kita buka model m_data.php yang ada pada application model. Tambahkan metode cek login pada coding tersebut. Jadi di m_data yang sudah ada sebelumnya, yang ada di application model, teman-teman tambahkan function cek login, masukkan nih yang dari kode 26 ya sampai dengan 28. Ini 28 ya teman-teman. Nah, di sini function cek loginnya di sini untuk memeriksa username dan password.
ya. Jadi apakah sama dengan yang ada pada tabel login yang sudah kita buat di database ya. Jadi ini dicek memeriksa username dan password yang ada pada tabel yang sudah tadi kita input sebelumnya. Oke, selanjutnya buat controller dengan nama login.php, simpan di application controllers, ya kan? Namanya login.php, ini codingnya. Jadi kita buat kelas login, di extend ke CI, ya kan? Ada function construct biasa di ke mdata, ada function index untuk tampil underscore login, jadi di load nantinya ke sana. Ada function aksi underscore login, ya kan? Nah ini di sini untuk ngepost atau mengambil data dari user dan password ya. User dan password yang ada pada tabel admin yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, nah di sini masih lanjutan dari login.php ya kan. Jika benar maka nanti akan perintahnya akan login ya ke indeks yang tadi. Tapi jika salah maka nanti akan ada tampilan username atau password salah. Seperti itu. Nah ini ada function logout juga ya untuk sesi logoutnya. Oke, selanjutnya buka controller kampus.php pada application controller. Jadi kampus.php yang sudah ada sebelumnya ya. Kita edit, tambahkan di sini untuk session loginnya, yaitu dari coding 7 sampai dengan 9. Nah, di sini kita buat untuk session login ya. Nanti directnya itu ke login, seperti itu. Oke. Selanjutnya buka autoload.php yang berada pada application config, ya kan? Sesuaikan seperti gambar di bawah ini nih. Jadi di nomor 61 dan 92 teman-teman sesuaikan autoload di barisnya, dicek database session di sininya, dan untuk 92 helpernya itu ke pom URL ya. Jadi sekali lagi samakan, dibuka autoload.php yang ada pada application config. Jadi ini juga sama ya, mengedit ya. Dicek pada coding 61 dan 92. Selanjutnya kita akan membuat tombol logout. Ya, buka view tampil underscore data.php yang ada pada application view yang sebelumnya sudah ada, kita buka. Nah, di sini kita tambahkan tombol logout pada coding nomor 38. Jadi setelah di sini ada kampus tambah ya kan untuk tambah data buttonnya. Nah, di sini kita tambahkan untuk tombol logout ya. Ini hanya satu baris aja nih di baris 38 saja. Nah, selanjutnya kalian tampilkan hasilnya di localhost root login seperti biasa. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk menguji apakah sessionnya berjalan atau tidak, silakan teman-teman logout dulu. Kemudian ketikkan localhost root kampus di browsernya. Kalau masuk ke tampil data, berarti sessionnya tidak berjalan. Berarti tidak berhasil. Tapi kalau tidak bisa dan harus login, berarti sessionnya berjalan. Kayak gitu ya. Berarti dicek lagi jika misalnya ketika kita masuk di localhost root kampus, bisa masuk langsung gitu kan, berarti tidak berjalan sessionnya, dicek lagi codingnya sebelumnya. Tetapi kalau misalnya sudah masuk, berarti teman-teman berhasil di session loginnya, seperti itu. Oke, itu aja pertemuan dari sekarang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.